Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala kulli halin wa fi kulli halin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Mukarram wal Mukhtaram, para guru-guru kita, para orang tua kita, para ustadz, para ustazah, para habaib, para syarifah, yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, mata'anallahi fi umrik tula hayati, amin. Kemudian yang saya hormati moderator yang bertugas, alhamdulillah, berikut founder group, dan seluruh anggota yang hadir, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di sini sampai nanti selesainya kajian, apa-apa yang menjadi hajat kita fid dunya wal akhirah bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pembahasan malam hari ini cukup sangat-sangat familiar, yakni tentang berbicaralah yang baik atau enggak diam, ya bahasanya seperti itulah. Kalau anak muda sekarang ini banyak sekali yang menyepelekan hal tersebut. Sebab apa? Ya. Kata Nabi, Nabi ini bilang dari sahabat Abbas radhiyallahu, ya, barang siapa yang memang mengimani, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, wa man kana yu'minu billahi wa rasulih, ya, fal takul khairan au liyasmut. Ini ada di hadis Arba'in Nawawi yang ke-15. Jadi kalau ada hamba Allah, ada anak muda, ada generasi kita nih, generasi milenial kita, orang kok nggak bisa jaga omongan, orang kok nggak bisa jaga lisannya dia, gitu kan? Berarti apa? Berarti dia tidak termasuk golongan orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Karena dalam konteks beriman di sini, ya, orang kalau udah beriman, laisa fil lisan faqat. Jadi bukan cuma di mulut saja. Walakin, ya, yang namanya iman ini fil af'al, ya, dengan buatan juga, fil qalbi, ya, di dalam hati juga harus mempercayai. Sebab apa? Yang namanya iman konteksnya ini kita berani mengucap dan kemudian kita berani melaksanakan. Orang yang memang imannya terus ditata, tiap hari dia tingkatin iman, tiap hari dia berusaha menjadi hamba yang baik dan diakui sama Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak akan dia ngurusin orang lain, bahasa kita mah, ya. Ngurusin orang lain tuh kayak kagak sempet dah. Yang bakalan ngurusin diri sendiri, sebab apa? Yang dilihat bagaimana dia, bagaimana kurangnya dia, bagaimana ibadahnya dia, dan bagaimana kedekatan dia kepada Allah. Seberapa persen dia butuh kepada Allah. Jadi kalau orang masih ngomongin tetangga, masih ngomongin sahabat, masih ngomongin teman, apalagi tuh ngegibahin, ngomongnya jelek-jelek, udah daripada ngobrol begitu, gibah begitu, diem dah. Soalnya Nabi juga nyuruh, diemnya kita ini termasuk ibadah. Ini ibadah akhir zaman. Kok bisa, Kak? Kalau seandainya diem itu jadi ibadah, ya bisa. Sebab apa? Contoh, kita punya masalah sama teman, ya. Kita punya utang banyak, atau mungkin kita punya masalah di kampus, atau kita punya masalah di majelis, atau sama orang tua, misalkan gitu, ya. Tapi kita diem, ya. Terus ditanya sama teman, bro, lu ngapa diem? Gue lagi bersyukur. Bersyukur kenapa? Menikmati takdir. Loh, kok bisa? Ya gue kagak ngamuk aja udah alhamdulillah. Lagi banyak masalah nih, ya kan? Jadi lagi banyak masalah, diemnya aja, bersyukur karena takdir. Ini termasuknya ibadah. Enaknya jadi umat Islam akhir zaman ini gampang sekali
kita meliputi tempat-tempat atau memang momen-momen suasana ibadah. Diemnya kita juga termasuknya ibadah. Karena apa? Kita nerima takdir. Khairihi wa syarrihi minallah, dari baiknya ataupun buruknya itu dari Allah. Makanya ada orang Ibnu Arabi itu bilang kayak gini. Ya. Ini adalah salah satu yang memang memotivasi orang-orang yang banyak bicara. Boleh sekali banyak bicara, tapi harus tahu tempat dan posisinya. Ketika di luar porsinya, dia lebih baik daripada bicara. Sebab apa? Salamatul insan fil hifdil lisan. Kita nih manusia, kita punya teman, kita punya keluarga, kita punya tetangga. Kalau seandainya lisan kita nih kagak bisa kita jaga, ya Masya Allah ya. Ini susah sekali kita untuk selamat dunia dan akhirat. Ada sekali banyak daripada kita yang bercanda yang berlebihan, menurut kita biasa-biasa aja, tapi menurut teman karena dia baper, akhirnya dia sakit hati karena kita nggak bisa jaga lisan juga gitu kan. Jadi harus kita berpikir bagaimana menjadi pemuda yang aktif, tapi aktif dalam positif. Boleh kita banyak bicara, tapi bicara pada momen-momen dan suasana tertentu. Kalau kita bicaranya tentang agama mulu, takut dibilang apa soalim sama teman kak, takut ini, takut ini, takut ini, nggak masalah, ya. Falyakul khairon, berbicaralah yang baik. Kalau memang nggak ada pembicaraan yang baik, auliyasmut, maka berdiamlah. Jadi sebenarnya menjaga lisan ini Allah nyuruh, Rasulullah juga nyuruh. Ya, surat Al-Isra ayat 36. Innas sama wal basor, ya, sesungguhnya pendengaran ataupun penglihatan, wal fuada, ya, bahkan hati. Kalau memang yang disebut sama Allah innas sama wal basor, ini penglihatan sama pendengaran. Ya, bukan berarti lisan ini nggak ikut, pasti ikut. Ini kan cuma sekedar gambaran, ya kan? Semuanya ditanggung jawabkan apa yang udah dilakukan di dunia. Contoh, ini mulut pernah ngomongin orang, atau ini mulut pernah jadi kebijakan kebaikan, baik dalam satu suasana majelis atau memang dalam satu suasana nasehatin teman. Ah, ini perihal seperti ini bisa jadi saksi kita juga. Itu nanti mulut kita dihisap, mata kita dihisap, bahkan telinga kita, hati kita pun bisa dihisap. Apa sih yang kita punya di dunia ini? Nggak ada. Bahkan ujung rambutnya kita ini masih milik Allah. Makanya kalau Allah udah nyuruh, Rasulullah udah negesin, ayo, falyakul khairan liyasmut. Maka berbicaralah yang baik, atau kalau memang nggak ada pembicaraan yang baik, diam. Ini lebih aman ketimbang kita ngomong, tapi ngomongnya nggak guna, nggak manfaat, akhirnya bercanda berlebihan, terus nyakitin teman, akhirnya alhasil silaturahmi kita putus, belum dikasih 100. Nah, bingung jadinya kan, gara-gara kagak dikasih 100 silaturahminya putus. Udah gitu ngomongnya kagak halus lagi. Ya, kalau ngomong kagak halus itu silaturahmi juga bisa putus. Daripada silaturahminya putus gara-gara ngomong kagak halus, lebih baik istighfar 100. Betul. Istighfar 100. Ada riwayatnya istighfar 100. Sebab gini, kalau seandainya kita ya mengutamakan apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita butuhkan, ya, ini berbahaya juga. Karena takaran manusia ini Gusti Allah udah naker, apa yang kita butuhkan akan diberi, tapi yang apa yang kita inginkan belum tentu diberi. Kita kejar bagaimanapun belum tentu porsinya seperti orang lain yang kita inginkan. Termasuk kita berucap, ya, porsinya nih harus pas. Bagaimana berucap yang baik dengan guru, kalam yang baik dengan guru, nada yang baik dengan guru seperti apa. Kemudian kita berkalam yang baik dengan teman, berbicara yang baik dengan teman, bagaimana supaya mereka nggak sakit hati. Kemudian berbicara yang baik lagi kepada orang tua kita, punya adabnya, punya caranya, supaya apa? Tidak membuat mereka sakit hati. Ingat lagi, salamatul insan fil hifdil
lisan. Selamatnya manusia ini karena lisannya. Ada yang lebih tajam daripada pedang. Apa yang lebih tajam? Lidah. Kalau pedang melukai tubuh, ibaratnya masih banyak harapan sembuh. Tapi kalau lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari? Insya Allah. Jadi ini satu rangkuman dari Al-Fakir. Al-Fakir juga mengajak kepada kalian semua, termasuk diri Al-Fakir sendiri, ayo sama-sama kita bebenah diri. Mulai dari mana? Mulai dari akhlak yang kita tata. Termasuk akhlak berbicara. Karena Kanjeng Nabi ya 13 tahun ada di Mekah, ini cuma memperbaiki akhlaknya. Termasuk akhlak dalam berbicara. Kanjeng Nabi ada satu riwayat. Nih, satu riwayat. Jadi Kanjeng Nabi ini didatengin sama kafir Quraisy yang mau membunuh Kanjeng Nabi. Nih, Nabi lagi duduk di meja di meja makan. Ada bangkunya kan. Datang nih kafir Quraisy. Tapi datangnya sopan. Kanjeng Nabi bukain itu pintu karena mau ngehormatin tamu, padahal dia mau ngebunuh Kanjeng Nabi. Itu orang yang kafir Quraisy mau ngebunuh Nabi disuruh duduk di kursi, Nabi duduk di bawah. Kemudian Nabi berkata halus. Dari situ yang tadinya niat ngebunuh Kanjeng Nabi kagak jadi. Karena apa? Akhlaknya Kanjeng Nabi bagus. Dari akhlaknya menerima tamu, akhlak bicaranya juga bagus, sehingga malah apa, bala musibah yang tadinya akan menerkam Kanjeng Nabi ini sama Allah Subhanahu wa taala, itu orang kafir Quraisy melihat Nabi derajatnya Masya Allah ya, patut dijadikan contoh pada umat-umat yang baik. Dan pada riwayat tersebut juga ya ada beberapa kisah menyebutkan bahwasanya ini orang tersebut masuk Islam gara-gara akhlaknya Nabi. Insya Allah. Ini perihal kayak gini perlu kita tuturi yang baik dalam kehidupan kita. Kita contohkan Kanjeng Nabi menjadi satu patokan yang luar biasa. Sebab kalau kita contohnya kepada orang kaya, kalau orang kayanya bangkrut jadi miskin, kita nggak bisa nyontohin lagi. Senderannya kagak kuat. Kita contohnya sama pejabat, kadang-kadang pejabatnya kagak bener. Kita contohnya sama orang-orang yang memang ngikutin zaman, yang gaulnya, oh dibilang gaulnya luar biasa, kadang-kadang mereka nyeleneh. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya yang baik itu seperti apa? Contoh yang baik kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan udah nggak ada, berarti kepada sahabat. Sahabat juga udah nggak ada, berarti kepada tabiin, tabiin. Tabiin, tabiin kagak ada. Ya udah berarti kepada ulama-ulama yang memang merujuk keilmuannya kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Adapun kata-kata yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kata-kata yang salah Al-Fakir sendiri yang mengucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha inayah. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran Ustadz atas penyampaian dari Antum, atas penjelasan dari Antum. Bisa kita ambil kesimpulan teman-teman bahwa pentingnya kita menjaga lisan kita. Dalam sebuah kata-kata mengatakan al-sumtu hikmatu, diam itu terdapat sebuah hikmah. Dan juga pepatah mengatakan tergelincirnya pedang itu lebih baik daripada tergelincirnya lidah. Betul begitu, Ustaz? Baik. Lanjut ke acara selanjutnya, yakni sesi tanya jawab, yang mana pada hal ini Anda selaku moderator akan memberikan kesempatan untuk 7 pertanyaan yang tercepat, diambil dari 2 pertanyaan dari speaker dan kemudian 5 pertanyaan dari via chat. Baik, tafadhal Akhi Ukti untuk mengangkat tangan 2 orang tercepat, kemudian yang lainnya menyusul untuk di kolom chat. Baik, kepada Ukti Ismatul, silakan tafadhol untuk bertanya. Ukti Ismatul, tafadhol untuk bertanya.
Ukti Ismatul, tafadhol untuk bertanya. Tafadhol Ustaz, ini ada pertanyaan dari Grafika. Mohon maaf izin bertanya, kalau ada yang jahat selalu ngatain kita, yang harus kita lakukan apa? Lebih baik diam atau bagaimana? Tafadhol untuk Ustazi untuk menjawab pertanyaan dari Ukti Grafika. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama dari Gresika. Ya, ada teman kita ini isengnya luar biasa. Bahkan mungkin di mata kita teman kita itu kayak rese abis, ya kan? Yang ngata-ngatain kita lah. Kemudian ya kita dizulimin, mungkin kita dipalakin juga, mungkin ini ya. Atau dengan kata lain kita dihina habis-habisan, kita difitnah sana sini. Ya. Ini ada rekomendasi daripada akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 akhlak Rasulullah yang perlu dicontoh. Ya, ini buat yang lain rekomendasi juga bagus. Yang pertama ada akhlakul hasanahnya Rasulullah. Bagaimana akhlakul hasanahnya Rasulullah? Ini kalau dikata-katain, kalau dizolimin, kalau lagi ditindas, lagi ibaratnya kita nggak tahu kita punya salah apa, tapi tiba-tiba kok mereka rese. Dan resenya tuh berlebihan gitu kan. Ini akhlaknya Rasulullah yang pertama, diam. Udah diam aja. Usahakan itu hati nggak benci. Ini akhlakul hasanahnya Rasulullah. Tafadhol kalau misalkan mau dicontoh. Ya. Yang kedua, ada akhlakul karimahnya Rasulullah. Nah, kalau seandainya dia dibenci, kalau seandainya dia diusili, andaikan dia dikata-katain, dia dizolimi, dia difitnah. Akhlak yang kedua ini, akhlakul karimahnya Rasulullah adalah diam, kemudian angkatlah kedua tangan dan doakan yang baik-baik kepada orang tersebut. Contoh, ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang itu, sehingga orang itu bisa menyadari kesalahan dia karena telah menyakiti saya, dan jangan jadikan saya sebagai sumber dosanya dia, karena dia sering ngatain kita, karena dia zolimin kita, karena dia ngefitnah kita gitu kan ya. Jangan jadikan saya jadi sumber dosa dia ya Allah, berikanlah dia hidayah inayahmu dan lain sebagainya, doakan yang baik-baik. Itu akhlak kedua ya. Kemudian akhlak ketiga, ada akhlakul azimahnya Rasulullah ya. Ini akhlak paling tinggi. Ketika kita dikata-katain, dizolimin, difitnah bahkan ya, ini Rasulullah nggak pernah balas. Kemudian Rasulullah mendoakan yang baik-baik. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau memang orang tersebut butuh bantuan, ini dibantu sama Rasulullah. Jadi mau pilih yang mana terserah. Mau diem aja ya boleh. Berarti akhlakul hasanahnya Rasulullah. Dapat sunnahnya Rasul. Ada akhlakul karimahnya Rasulullah. Kemudian mendoakan. Diamnya udah, kemudian mendoakan. Jangan ada benci. Gitu kan. Yang dibenci sifatnya, orangnya jangan. Gitu kan, yang dibenerin sifatnya, orangnya jangan dijauhin. Nah, kalau mau pakai yang kedua boleh, kalau lagi dibenci kemudian kita doakan yang baik-baik ya tafadhol. Kemudian pakai yang ketiga juga boleh, misalkan kita dibenci sama dia, kemudian kita diam, kita doakan, kalau dia punya butuh bantuan kita bantu ya. Kalau saya balas aja gimana ya, sama aja, itu kayak kayak transaksi yang apa ya, balance gitu ya. Kalau transaksi yang balance di dunia tuh begitu. Orang jahat kita jahatin. Nah, itu transaksinya balance. Dunianya udah kita balas, akhirat kita nggak dapet. Gitu. Lagi yang membedakan anak kajian, yang membedakan santri, yang membedakan orang yang udah pernah ngaji dengan orang yang nggak pernah ngaji, maaf nih ya. Kalau lagi diapa-apain, dizolimin, nggak boleh marah, kecuali marah karena Allah. Marah karena Allahnya gimana? Palestina. Saudara kita tuh lagi dibombardir ya kan sama Israel, kita marah, kita doa yang buruk-buruk ya kepada Israel, boleh nggak? Fadol, itu boleh, itu marah karena Allah. Tapi kalau karena nafsu kita, karena diri kita, ini nggak boleh. Karena apa? Ya ini Rasulullah sudah menjelaskan. Bahkan yang disebut kuat ya sama Rasulullah itu bukan orang-orang yang, oh saya dikatain nih, saya balas nih, habis itu menjotos-jotosan, kemudian saya menang. Itu bukan seperti itu yang dikatakan Rasulullah. Yang dikatakan Rasulullah kuat itu nggak seperti itu. Laisal syadid bisyur'ah walakinnal syadid alladhi yamliku nafsahu anil ghadab.
Ya, yang kuat itu bukan yang jago gulat atau yang bisa membalas ngata-ngatain pakai ngata-ngatain kek, atau kejoliman balas kejoliman kek gitu kan. Itu bukan seperti itu. Tapi yang alladzi yamliku nafsahu anil ghadab, bisa menahan amarahnya, bisa menahan emosinya, bisa menahan hawa nafsunya. Itu yang paling kuat. Wallahu a'lam. Masya Allah, syukran Ustazi atas pertanyaannya. Dan untuk selanjutnya kita beralih kepada Bang Restu untuk melanjutkan sesi tanya jawab ini. Kepada Bang Restu, tafadhol Bang Restu. Baiklah, pertanyaan yang kedua dari Juwita Sulis. Assalamualaikum Ustadz, Ana Juwita Sulis ingin bertanya, apa sih dampak atau hikmah dalam menjaga lisan kepada seseorang? Mohon dijawab Ustadz. Ya. Pertanyaan kedua, Juwita Sulis, ya, dampak atau hikmah. Jadi gini, ada perbuatan yang menjadi sebab akibat, termasuknya menjaga lisan. Menjaga lisan ini punya dampak dan punya hikmah. Dampaknya kalau kita bisa menjaga lisan, kita selamat dunia dan akhirat. Karena kalau mau diampunin sama Allah, hablum minan nasnya itu harus benar dulu. Urusan kita sama manusia yang lain juga harus benar dulu. Kalau kita masih dibenci sama manusia karena kita pernah menzolimi manusia, kita belum minta maaf, kita masih menyakiti mereka. Ini ibadah kita sama Gusti Allah ini belum tentu diterima. Sebab apa? Masih ada urusan sama manusia. Kalau kita dosanya langsung ke Allah, ini masih bisa kita bertobat langsung diampuni. Tapi kalau misalkan ke manusia, kita minta maaf dulu. Gitu. Jadi dampaknya memang dunia akhirat. Dan hikmah yang bisa diambil ini, orang yang berhasil mengamalkan menjaga lisan tersebut, ya, apa kata Nabi? Ya, ini bisa termasuk golongan orang-orang yang imannya sempurna. Karena pemangkana yu'minu billahi wa rasuli, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, iman di sini iman yang sempurna ya. Fal yakul khairan auliyas, maka berkatalah yang baik. Jadi berkata baik itu gini loh maksudnya. Saya berkata baik, saya bersikap baik, saya berperilaku baik, saya bertutur kata baik, jaga lisan saya karena Allah yang nyuruh. Karena Rasulullah yang nyuruh. Andaikan bukan Allah dan Rasulullah yang nyuruh, saya nggak akan mau. Udah gitu aja titik. Ya. Jadi dampaknya ada, hikmahnya juga ada. Wallahu a'lam. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari Rizka Melia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita menghadapi seseorang yang berbicara suka ceplas-ceplos sampai menyakiti hati ini? Pada Ustadz dipersilakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sebenarnya pertanyaannya sama, maksudnya sama gitu, tujuannya sama dan jawabannya juga nggak jauh berbeda. Bagaimana cara kita menghadapi atau menanggapi orang-orang yang ceplos-ceplos, suka nyinyir, suka nyakitin hati, ngomongnya asal-asalan, tapi kok bener gitu kan? Apa yang diomongin kok ada benernya juga gitu kan? Kita ini sebagai lawan bicaranya menanggapinya gimana? Yang pertama, apapun yang buruk keluar dari teman kita itu ya, jangan kita masukkan ke dalam hati. Kalau memang perkataannya buruk, tapi kalau memang perkataannya ada yang baiknya, kok ada nasihatnya walaupun bahasanya kasar, misalkan gitu. Kan ada tuh orang yang ceplos-ceplos tapi nasehatin. Bahasanya kasar tapi maksud dan tujuannya tuh ngajak bener gitu loh. Tapi bahasanya tuh nggak ketat. Gitu kan? Sampai segala macam, maaf ya, kayak perkataan kotornya, kayak perkataan kurang sopannya itu keluar semua. Tapi maksudnya baik gitu. Nah, itu ambil maksudnya saja, jangan ditiru bagaimana cara penyampaiannya. Gitu ya. Jadilah manusia yang fleksibel. Fleksibel dalam artian gini. Kalau kita punya teman yang ceplos-ceplos ya,
tapi ngomongnya lagi nggak benar, ya syukur-syukur kita bisa nasehatin. Tapi kalau ceplos-ceplosnya karena nasehatin kita yang salah, ambil kebaikannya, jangan ditiru caranya, tapi ambil kebaikannya, ambil cara dia menasehati, ambil isi nasihatnya, bukan cara dia menasehati. Wallahu a'lam. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya. Jika kita, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. jika Afwan, kita kecewa sama teman, misal satu lain kajian, jangan dulu buka mic, kita fokus untuk sering kajian. besar, tapi perlahan dia menjauh, gimana itu Gus? Waalaikumsalam warahmatullah. Kecewa sama temen satu kajian, dulu sering deket, terus lama-lama ngejauh. Ini berarti dia masih mau didikte sama manusia. Mau sampai kapan kita mau didikte sama manusia? Maksudnya gimana, Kak? Nah, gini. Kita berbuat baik harus dapat kebaikan. Kita dekat sama dia harus deket terus. Gitu kan? Tanpa adanya kejauhan atau memang kesalahpahaman atau memang kekecewaan. Misalkan kita mencintai orang, ya kita harus dibalas cintanya. Lah kan kita minta didikte. Kayaknya tuh gini, pengen bahagia itu susah banget gitu. Harus ada syarat ketentuannya. Ya, pengen bahagia punya temen ya kalau bisa mah jangan sering-sering kecewa lah. Harus deket terus, harus chat terus. Lah kan syaratnya banyak. Ya, jangan sering kecewa, harus chat terus, harus deket terus, syukur-syukur bisa selfie bareng, syukur-syukur bisa teleponan. Lah 5 syaratnya. Lah masa mau bahagia harus punya 5 syarat? Jangan sekali-kali minta didikte sama manusia. Minta didiktenya sama Gusti Allah. Orang kecewa sama kita, coba kita bicara baik-baik. Gimana caranya supaya silaturahmi tidak putus. Yang penting jangan pinjem 100. Kita ngomong baik-baik sama dia. Gitu loh. Dulu deket kok, sekarang jauh. Ada kesalahpahaman di antara kalian. Tapi ingat, jangan minta didikte sama manusia. Kesalahpahamannya itu adalah sebuah masalah yang memang kalianlah yang bisa memecahkan. Gitu kan. Orang lain nggak bisa gitu. Setelah udah tahu masalahnya kok masih jauh, ya udah biarin saja, yang penting udah sama-sama minta maaf, udah sama-sama memberikan maaf. Adapun misalkan yang satu si fulan udah minta maaf tapi yang fulan ini nggak mau memaafkan, ya sudah, itu urusan dia sama Gusti Allah. Yang penting kita sudah minta maaf. Masalah kita diberikan maaf atau tidaknya itu urusan dia sama Gusti Allah. Sebab kita manusia kalau bisa capernya sama Gusti Allah, minta didiktenya sama Gusti Allah. Gitu. Wong bahagia itu punya temen di majelis taklim, ngumpul di Google Meet begini, ngedengerin itu juga udah bahagia kok. Kenapa harus mikirin, oh saya dulu deket sama dia sekarang kagak deket lah? Kenapa harus bikin kayak gitu? Jadi kayaknya sulit untuk bahagia gitu loh. Jadi intisarinya jangan minta didikte sama manusia. Wallahu a'lam. Insyaallah, Baiklah, tadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yakni kepada Ahi Abid Ihsan. Tafadhol untuk bertanya, Ahi. Ahi Abid Ihsan, tafadhol untuk bertanya. Baik, mungkin ada kendala, jadi kita lanjut ke yang mengangkat tangan selanjutnya, yakni kepada Ukti Nazwa Alia Sabrina. Tafadhol Ukti untuk bertanya.
digantikan dengan yang lain yang angkat tangan, fadol, buka mic-nya. Ukti Khair aja untuk bertanya. Baik, mungkin Ukti Khair aja lagi ada kendala. Untuk selanjutnya kepada Ukti Nailah Wafiqoh untuk bertanya, dan setelah ini kepada Ahi Afrizal Riansyah. Untuk Ukti Nailah Wafiqoh, silakan untuk bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa yang sebaiknya dilakukan ketika tidak dapat berkata yang baik? Bagaimana itu Pak Ustadz? Ya, kalau tidak bisa berkata yang baik, maka diamlah. Maksudnya diam itu gini. Nih contoh ya. Afrizal ini lagi ngumpul sama teman-teman. Tapi teman-temannya 99% toksik. Mau toksik kan ya. Kata-katanya kasar. Udah gitu nggak enak didengar. Udah gitu kata-katanya tuh ngebuat di kuping itu kayak, aduh canggung banget ya. Nggak biasa saya dengar kata-kata kayak gini gitu kan. Yang Afrizal lakukan ini gimana pas lagi ngumpul sama teman-teman? Udah diem aja. Diem aja, itu diem paling aman. Misalkan lagi pada main kata-kataan. Ya, main kata-kataan atau main singgung-singgungan dengan kata-kata kasar. Atau memang lagi ngomongin orang, udah mending diem aja. Ya, syukur-syukur pamit. Aduh, sebentar ya mau ke toilet. Atau, sebentar ya saya ada jam ditunggu orang atau apa gitu kan, dengan alasan-alasan yang baik. Itu lebih baik karena kita menghindari perkara-perkara yang memang menjadi dosa lisan. Karena lisan ini kan satu wadah yang memang bisa menimbulkan dosa yang luar biasa. Bahkan gara-gara lisan, ya maaf nih ya, gara-gara lisan, kita nggak bisa jaga lisan. Banyak orang yang sakit hati karena kita. Ibadah kita bisa tertahan. Kecuali kita mendapatkan maaf atau kita meminta maaf dulu kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Setelah itu, baru Allah akan menerima segala macam perkara-perkara taubat kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Tadi atas Baik. pertanyaannya. Tafadhol kepada Bang Restu untuk melanjutkan. Baiklah, pertanyaan selanjutnya kepada Normiyanti. Dipersilahkan. Bang, kalau belum ada yang bertanya, lanjut ke yang lain yang enggak tangan. Bang Restu, dilanjutkan Bang Restu. Yang lain. Baiklah, pertanyaan selanjutnya kepada Siti Fadila. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah dosa lisan itu masih bisa diampuni? Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Dosa lisan bisa nggak diampuni? Bisa. Apakah dengan istighfar saja? Tidak cukup.
Dosa lisan diampuni kalau memang orang yang tersinggung daripada lisan kita ini mau memaafkan kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, adapun mereka nggak mau memberikan maaf nih, misalkan mereka nggak mau memberikan maaf, tapi kita sudah setulus hati minta maaf. Berarti urusan dia sama Gusti Allah, dan urusan kita sama dia udah selesai. Tinggal perbaiki hubungan kita sama Gusti Allah. Karena kan hubungan itu ada dua, ada bainan nas, ada bainallah. Ketika kita berhubungan dengan manusia, ya berarti perkara-perkara tersebut harus kita jaga. Seperti lisan harus dijaga, akhlaknya ya harus dijaga, kemudian sikapnya juga harus dijaga. Kemudian kalau misalkan kepada Allah gimana ya, sama. Dari mulai hatinya ditata, imannya ditata, takwanya ditingkatin lagi, gitu kan. Jadi kalau perkara yang berhubungan dengan hablum minan nas, ya, bainan nas, di antara manusia dengan manusia, contoh lisan itu kan manusia dengan manusia, gitu kan. Kita harus buru-buru minta maaf sehingga bisa mendapatkan maaf dari orang tersebut. Andaikan tidak mendapatkan maaf, yang penting Allah sudah tahu nih kita sudah minta maaf. Urusan dia yang belum memaafkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Baik, mengambil alih dari Bang Restu. Syukran kasiran untuk jawabannya Ustazi. Lanjut ke pertanyaan terakhir, yakni kepada Ukti Banat Ahwal. Tafadhol untuk bertanya. Ukti Banat Ahwal, tafadhol untuk bertanya. Baik, mungkin ada kendala. Jadi kita lanjut ke pertanyaan yakni dari Ukti Risma. Tafadhol untuk bertanya Ukti Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya, Ustadz, bagaimana cara kita untuk membiasakan perilaku menjaga lisan dalam kehidupan sehari-hari yang lingkungannya itu kurang baik? Terima kasih. Assalamualaikum. Boleh diulang? Afwan, boleh diulang? Bagaimana cara kita membiasakan perilaku menjaga lisan dalam kehidupan sehari-hari yang lingkungannya kurang baik? Ya. Ini pertanyaan yang sering Ana dengar, ya. Orang kalau udah hijrah itu kan fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Termasuk bagaimana kita menjaga lisan, menjaga akhlak kita. Sebab apa? Kalau memang kita berubahnya karena Allah dan Rasul, insya Allah Allah akan memberikan hal-hal yang baik. Contoh, ini lingkungan kagak bener nih. Kita mau berubah, tapi ini lingkungan kagak bener, susah banget. Ya berarti jalan hijrahnya gimana? Satu, kita hindari lingkungan yang tidak baik. Dua, ganti teman. Temannya ganti. Kalau memang teman-teman kita di rumah pada toksik, ya ngomongnya pada kagak benar dah, kita ganti ya dengan teman-teman yang soleh. Siapa teman-teman yang soleh? Yang ngajak kepada kebaikan. Tapi adanya cuma di online doang, ya udah pertahanin tuh teman onlinenya, gitu kan. Sering-sering nimbrung di online lebih baik daripada kita kumpul-kumpul misalkan nggak bener, nggak jelas. Apalagi cuma nyanyain waktu, apalagi sampai lupa waktu. Apalagi udah lupa waktu, lupa sholat juga. Nah itu bahaya. Ganti temennya, ganti lingkungannya. Kalau nggak bisa ganti temen, nggak bisa ganti lingkungan, jadilah orang yang berbeda. Ya, istilahnya tuh jadi ikan hidup, jangan ikan mati. Kalau ikan hidup mah ditaruh di air asin ya tetap tawar rasanya karena masih hidup. Ya, ditaruh di lumpur ya masih tawar rasanya, nggak bau lumpur karena masih hidup. Gitu kan.
ditaruh di ibaratnya air gula, ya masih hidup. Karena ikannya hidup rasanya tawar. Tapi kalau ikan mati, taruh di air asin ya jadi asin. Cemplung ke lumpur ya jadi bau. Ya, taruh di air gula ya manis dia. Ya kan? Jadi bagaimana kita? Ya, kalau filter kita kuat, kalau tekad kita kuat dalam hijrah, nggak apa-apalah lingkungan kayak gini, teman-teman kayak gini, saya bisa jadi yang beda. Dengan cara apa? Saya mau jadi yang beda buat jadi contoh biar mereka pada ikut. Wah, mantap yang kayak gitu. Berarti kuat itu hijrahnya. Bismillah itu pasti. Hijrah dan dakwah. Dakwahnya secara apa? Secara af'al. Secara perbuatan. Nanti habis perbuatan baru lisan. Setiap kita berbuat baik pasti kan teman nanya, lu ngapain sih? Kayaknya lu baik bet, lu sikapnya jadi adem kayak gini. Misalkan gitu kan. Nah ini yang seperti ini kita bisa jelaskan nanti pakai lisan. Kita nasihatin teman, oh iya sikap kayak gini karena sikap yang dianjurkan oleh Islam. Kanjeng Nabi nyuruh, Gusti Allah nyuruh ya. Walaupun saya bergaul dengan kalian, insya Allah saya akan terus mengajak kepada kebaikan. Ya, adapun saya tidak ngomong duluan, saya pengen jadi contoh dulu. Karena memberikan contoh ini gampang, menjadi contoh itu susah. Kita dulu nih jadi contoh. Ya, jadi pemuda yang baik, berkompeten, ya, berakhlakul karimah, berilmu amaliyah. Wah, masya Allah. Ya, habis itu baru kita bisa terjun. Walaupun memang lingkungannya itu nggak baik, tapi kalau misalkan kita masih kurang dengan dasar-dasar ibaratnya pengetahuan kayak akhlak yang baik, gimana cara merombaknya, kemudian menghadapi lingkungannya seperti itu bagaimana, ya sudah berarti harus ganti aja dulu lingkungannya, ganti lingkungan, ganti teman, perbanyak dulu ilmu agama. Dalemin dulu tuh ilmu agama. Kalau memang sudah pas, sudah siap, baru terjun lagi ke teman-teman yang itu. Tapi niatnya bukan ikutan mereka. Ya, tapi niatnya untuk mengajak mereka. Wallahu a'lam. Syukran. Masya Allah, syukran kathiran Ustazi ala an ajabikum. Tanpa kita sadari kita sudah menyelesaikan yakni pemaparan materi dalam acara selanjutnya, yakni doa yang mana pada hal ini, pada rangkaian ini yang akan langsung diholifai oleh Al-Mukarram Ustazina Al-Fadil Ustaz Latif Al-Mashkur. Tafadhal alaihi mashkura untuk mengholifai doa ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara demi acara telah kita lalui. Insyaallah yang masih hadir, yang masih aktif di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, hidupnya dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hijrahnya diistiqomahkan, rezekinya dilancarkan. Yang belum punya jodoh mendapatkan jodoh yang soleh ataupun yang solehah di mata Allah, bukan di mata kita. Karena kalau di mata kita kan kadang-kadang kan ya rada melesetnya jauh gitu kan. Tapi kan kalau sudah di mata Allah sudah baik, insya Allah baik ya. Insya Allah nih yang hadir di sini dapat doanya, dapat barokahnya dari apa-apa yang telah kita pelajari hari ini dan apa-apa yang kita munajatkan hajat-hajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Liridha'illahi wa li syafaati Rasulillah biniyatil qabul wa niyati hifdzil zahir wal batin wa nafsi wal auladi wal mali wad dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma iftah lana abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wal awliya'ika al mutaqaddimin. Fansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni. Aghnini bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'siyatika wa bifadlika amman siwak. Ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.